Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Haris Munarif dari Forum News Network. Dugaan bahwa mantan Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi terlibat dalam melindungi situs-situs judi online ini mulai melebar kemana-mana. Tampaknya ini Budi Aris Setiadi dia tidak mau tinggal diam karena dia merasa dia yang jadikan lebih hitam. Padahal kan menurut Budi Aris Setiadi dia sebenarnya tidak punya kaitan atau tidak punya kedekatan dengan pria berinisial T yang selama ini diduga menjadi bos pelindung judi online. Nah, dalam perkembangan terbaru, Budi Aris Setiadi menyebutkan T itu katanya adalah teman dekat dari mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan dia ini juga sekarang ini menjadi tim ses dari pasangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno. Nah, soal ini yang kemudian menimbulkan kehebohan karena tim hukum Pramono Anung Rano Karno itu kemudian melayangkan somasi kepada Budi Ari agar segera mengklarifikasi soal tudingannya itu. Nah, siapa T ini? T ini tampaknya yang dimaksud adalah Tony Tobong. Ini panggilan dari Zulkarnain Aprilian Tony. Ini yang dia disebut-sebut sebagai orang dekat Budi Ari. Tony Tobong ini sekarang sudah menjadi salah satu tersangka yang ditangkap oleh polisi bersama dengan sejumlah pegawai di Komdigi dan juga beberapa sipil lain, orang-orang sipil lain yang menjadi tim yang mempunyai kantor satelit di kawasan Bekasi, dan mereka inilah yang tadinya diharapkan menjadi tim untuk men-take down situs-situs judi online, tapi ternyata kemudian mereka malah melindungi dan membina mereka, dan ini dengan setoran yang cukup fantastis angkanya karena disebutkan bahwa setiap situs judi online itu menyetor uang perlindungan sebanyak 25 juta per bulan. Dan ini nggak main-main karena situs-situs yang judul yang dilindungi dan dibina itu mencapai 1.000 situs. Jadi artinya setidaknya uang yang beredar ini sekitar 25 miliar setiap bulannya. Jadi angka yang luar biasa besar. Dan selama ini fokus perhatian publik itu memang terarah kepada Menteri Budi Ari yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Kenapa? Karena Aprilian Tony atau Tony Tobong ini dan juga Adi Kismanto itu salah satu tersangka yang sudah ditahan oleh polisi dan dijadikan tersangka itu disebut-sebut kenal dekat dengan Budi Ari. Kenapa disebut kenal dekat dengan Budi Ari ini? Karena kita mendapati juga foto-foto Budi Ari itu hadir bersama dengan Tony Tobong ini dalam pernikahan Adi Kismanto. Adi Kismanto ini adalah salah satu tim ahli yang sebelumnya tadinya disebut sebagai staf ahli di Komdigi yang ditangkap juga. Budi Ari misalnya itu kedapatan ada foto-foto yang beredar itu dia hadir dalam pernikahan Adi Kismanto, itu dia bersama dengan Tony Tobong ini, mereka mengapit pasangan Adi Kismanto dengan istrinya ketika menikah, dan yang menarik itu nikahnya itu katanya ini pernikahan yang kedua. Jadi dari foto ini ya memang menunjukkan kedekatan antara Budi Ari dan Tony Tobong ini dengan Adi Kismanto. Siapa Adi Kismanto? Adi Kismanto ini adalah salah satu tersangka yang sempat membuat heboh karena disebutkan bahwa dia ini tadinya mau direkrut oleh Kementerian Komdigi sebagai karyawan untuk atau pegawai begitu untuk menangani masalah-masalah situs dari judi online ini. Tapi kan kemudian katanya dia dalam rekrutmen yang dilakukan oleh Komdigi itu tidak diterima karena dia tidak lolos tesnya. Tapi justru dia malah kemudian direkrut menjadi tim yang sebagai tim ahli yang memblokir situs-situs judi online itu. Dan kepada wartawan kan beberapa waktu yang lalu ketika ditanya mengapa orang yang sudah tidak lolos tapi malah direkrut, kan Budi Ari menyatakan bahwa di era digital ini ya lebih diutamakan keahlian ketimbang ijazah. Nah, ini kan terlihat terkesan bahwa Budi Ari itu melindungi Adi Kismanto, dan sementara Tony Tobong ini ada disebut-sebut sebagai orang dekat dari Budi Ari yang kemudian dia ini yang membawa Adi Kismanto dan beberapa temannya untuk masuk ke Keminfo yang pada waktu itu masih dipimpin oleh Budi Ari. Dan Budi Ari sendiri mengaku bahwa memang dia menerima mereka-mereka ini yang kemudian ditempatkan menjadi tenaga ahli untuk melakukan blokir terhadap situs-situs judi online itu karena dia diberi rekomendasi dari Tony Tobong ini, katanya ini adalah hacker-hacker muda gitu yang pintar-pintar gitu yang bisa membantu Kominfo untuk menangani situs-situs judi online itu. Nah, sekarang Budi Ari menyebut bahwa
dia ini Tony Tobong itu justru merupakan teman dekat dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan menjadi tim ses dari Pramono Anung Rano Karno. Posisinya kata Budi Ari di tim Pramono Rano ini dia adalah sebagai ketua bidang konten sosial media. Nah, ini yang kemudian menjadi heboh. Memang waktu itu beredar foto-foto yang dibocorkan oleh Partai Sosmed itu ada fotonya Zulkarnain ini bersama dengan Budi Karya Sumadi ya. Tapi waktu itu tidak disebut dia bahwa dia dekat dengan Budi Karya Sumadi, tapi dia memang dekat dengan tokoh politik karena selain foto dia bersama dengan Menhub Budi Karya Sumadi itu, Tony Tobong ini juga ada fotonya sama dengan para menteri kabinetnya Presiden Jokowi yang bergabung dalam sebuah grup band yang bernama Elek Yo Band. Itu salah satu pentolannya itu adalah Pak Menteri PUPR waktu itu, yakni Basuki Hadi Mulyono sebagai pemain drumnya dan Sri Mulyani itu sebagai salah satu vokalisnya. Dan di luar para menteri ini sempat menimbulkan kehebohan karena Tony Tobong ini juga sempat foto berpose berdua bersalaman gitu berjabatan tangan dengan Pak Jokowi. Jadi ya dia ini memang tokoh yang bergaul di lingkungan elit politik di Indonesia. Memang seperti diakui oleh Budi Ari, dia ini aktivis politik gitu disebutnya. Nah, soal kedekatan dengan Budi Karya Sumadi ini kan kemudian menimbulkan tanda tanya apakah ini merupakan upaya dari Budi Ari untuk lempar atau buang badan begitu karena dia mengaku bahwa dia bukan teman dekatnya dan kemudian juga yang berkaitan dengan tim ses dari Pramono Rano itu menimbulkan persoalan karena kemudian tim Pramono dan Rano itu memberikan somasi kepada Budi Ari untuk menjelaskan kepada publik bahwa pernyataan itu tidak benar karena menurut tim hukum dari Pramono Rano nama Zulkarnain Apriantoni itu tidak terdaftar sebagai tim ses. Sebelumnya juga beredar ini foto-foto yang menunjukkan Apriantoni itu bersama dengan tim ses pasangan calon presiden Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 yang lalu. Dengan munculnya pernyataan dari Budi Aristiadi ini memang kasusnya jadi melebar kemana-mana kan kemudian orang ini mengkaitkan loh kalau gitu ini persoalannya tidak hanya dengan Budi Ari dong ya karena ada Budi yang lain yakni Budi Karya Sumadi dan apakah kemudian karena dekat dengan Budi Karya Sumadi itu Budi Karya Sumadi ini juga terlibat dalam judul. Ini kan jadi menarik. Begitu juga dengan soal pasangan tim ses Pramono Rano karena kemudian orang kan bisa ngait-kaitkan loh berarti ini ada aliran dana judol dong kepada pasangan Pramono dan Rano. Ini kan isu semacam ini menjadi sangat sensitif, apalagi pilkada serentak itu akan dilakukan tinggal beberapa pekan lagi ya. Ini kan rencananya akan dilaksanakan pilkada serentak itu pada tanggal 27 November. Sekarang ini sudah tanggal 13 November, ya tinggal 2 pekan lagi pilkada serentak itu akan dilakukan. Nah, kalau kemudian isu ini berkaitan judul ini menyambar pasangan Pramono dan Rano kan dampaknya juga bisa menjadi buruk. Saya kira itu mengapa kemudian tim hukum dari pasangan Pramono Rano itu mensomasi Budi Aristiadi. Kalau kita menyimak ini ya di media sosial memang Budi Ari ini dia betul-betul babak belur ya. Budi Ari ini diduga ya dialah yang sebenarnya bos semua pelindung situs judi online ini yang harusnya itu dibekukan atau yang harusnya itu dibekukan atau di take down oleh Kominfo. Tapi kan kemudian ternyata malah PK ini dilindungi oleh ASN dan beberapa orang tenaga ahli yang direkrut oleh Budi Ari Setiadi. Apalagi kemudian isunya juga merambah kemana-mana, termasuk rencana Projo itu akan berubah menjadi partai politik. Seperti dikatakan oleh Bendahara Umum Projo, Panel Barus pada waktu itu kan ancar-ancarnya Projo itu akan berubah menjadi partai politik pada bulan Desember bersama dengan Munas ketiga dari Projo. Dan dia menyatakan bahwa diharapkan Pak Jokowi yang akan menjadi ketua umumnya. Di media sosial kan kemudian logo Projo itu diplesetkan menjadi Pro Judi Online. Ini karena Budi Ari adalah ketua umum dari Projo. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Apakah ini hanya sekedar upaya Budi Ari untuk memperluas persoalan sehingga dia tidak mau disalahkan atau memang sebenarnya benar seperti yang disebutkan oleh Budi Ari itu dia punya kedekatan lah dengan Budi Karya Sumadi dan kalau kemudian dia punya kedekatan dengan Budi Karya Sumadi apa kaitannya dengan judi online?
Karena kalau soal foto misalnya yang beredar kan tadi saya sebutkan juga ada fotonya dia bersama dengan Pak Jokowi. Ini makin menarik menurut saya ya kasus judi online ini karena dalam rapat kerja dengan Komisi 3 pun pada waktu itu Kapolri itu bersikap sangat menyatakan bahwa mereka tegas akan melakukan pemberantasan judi online. Bahkan dia menyatakan kalau sampai terbukti bahwa dia itu terlibat dalam judi online itu maka dia besok itu akan mengundurkan diri. Itu kata Kapolri. Hal yang sama kata dia juga dia tegaskan kepada aparatnya kalau sampai terjadi ini mereka ini terlibat dalam judi online atau bahkan tidak mau atau tidak berani menindak judi online, ya mereka itu akan diminta untuk mengundurkan diri. Karena kan soal ini, soal kemungkinan keterlibatan aparat kepolisian dalam judi online itu juga disinggung oleh anggota DPR dari Komisi 3, Beni Kaharman. Ini kayak dikait-kaitkan dengan kasusnya mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo yang terlibat dalam pembunuhan ajudannya dan kemudian ini dikait-kaitkan dengan Verdi Sambo ini menjadi kaisar judi online dan itu mengapa dia menjadi kaisar judi online ini dibutuhkan untuk membiayai operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian yang pada waktu itu dalam bentuk yang disebut sebagai Satgas Merah Putih. Dan dalam rapat antara Kapolri dengan Komisi 3 itu Beni Harman juga menyinggung-nyinggung agar Kapolri itu tidak segan-segan untuk memeriksa orang teman gitu yang ada di Kominfo gitu ya menyebutnya. Dan orang menduga-duga yang dimaksud oleh Beni Harman itu adalah Budi Ari Setiadi. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan. Apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Jadi saya kira ini justru bagi penegak hukum kasus Budi Ari dengan tim ses dari Pramono Anung ini menjadi pintu masuk ya karena tadi sudah disebut nama ex-Menhub Budi Karya Sumadi, terus kemudian juga apakah ini juga ada kaitannya dana mengalir ke pasangan Pramono Rano, kan ini tinggal dikembangkan saja oleh kepolisian kalau serius untuk mau menangani kasus judi online itu. Dan memang kalau kita melihat peredaran yang begitu masif dan kok sampai sekarang itu tidak bisa diberantas, ya tidak berlebihan kalau banyak mencurigai bahwa ini kasus judi online ini, maraknya judi online ini ya memang melibatkan para petinggi negara, melibatkan para aparat penegak hukum, bisa dikait-kaitkan dengan operasi-operasi politik yang sedang berlangsung yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi semua itu kan sekarang ini masih hanya berupa kecurigaan-kecurigaan, bahkan kalau di medsos jadi tuduhan-tuduhan yang harus dibuat jelas oleh polisi. Mengapa tidak kemudian dipanggil saja orang seperti Pak Budi Ari ini ketimbang dia terlibat polemik dengan ex-menteri Budi Karya Sumadi dan sekarang ini dengan tim ses dari Pramono Rano Karno. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.